jiwa dan raga. Astaga, gelapnya. Halo teman-teman semuanya dan Pak Mojo, perkenalkan nama saya Clarissa Kinzi Harafa Santistianto dari kelas 7B nomor absen 12. Pada video kali ini, saya membuat peta konsep tentang aktivitas kehidupan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Dalam peta konsep kali ini, terdiri dari 4 kasta dan dewa Hindu, kerajaan Hindu di Nusantara, kerajaan Buddha di Nusantara, kerajaan Islam di Nusantara, beserta fun fact tentang Hindu dan Buddha. Pada peta konsep yang saya buat kali ini, terdapat kerajaan dari agama Hindu dan Buddha. Kalian tahu nggak sih, agama Hindu dan Buddha itu berasal dari mana? Agama Buddha dan Hindu berasal dari India. Maka dari itu, di sini terdapat 4 kasta yang berhubungan dengan agama Hindu. Kasta Brahma. Kasta Brahma adalah golongan tertinggi dalam sistem catur warna Hindu. Kasta Brahma ini terdiri dari pendeta, rohaniawan, dan cendekian yang bertugas memimpin upacara keagamaan, mengajar, dan mempelajari kitab suci. Yang kedua, ada kasta kesatria. Kasta kesatria adalah golongan kedua tertinggi dalam sistem catur warna masyarakat Hindu, yang secara tradisional terdiri dari raja, bangsawan, prajurit, dan pemimpin pemerintahan. Yang ketiga, ada kasta Waisya. Kasta Waisya ini adalah golongan ketiga dalam sistem catur warna Hindu yang bertanggung jawab atas perekonomian dan kesejahteraan material masyarakat. Peran dan profesinya terdiri dari pedagang, pengusaha, petani, peternak, dan pengrajin. Yang terakhir ada kasta Sudra. Kasta Sudra ini adalah golongan keempat atau lapisan terbawah dalam sistem catur warna masyarakat Hindu. Secara tradisional, kasta ini mencakup kelompok masyarakat yang bertugas memberikan pelayanan serta melakukan pekerjaan yang mengandalkan kekuatan fisik dan ketangkasan jasmani. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang dewa Hindu. Yang pertama, ada Brahma. Brahma adalah dewa pencipta alam semesta dalam Hindu. Kendaraan dewa Brahma ini adalah angsa. Yang kedua, ada Dewa Wisnu. Dewa Wisnu adalah salah satu dewa utama dalam agama Hindu. Dewa ini dikenal sebagai dewa pemelihara. Dewa Wisnu ini mempunyai kendaraan, yaitu Garuda. Yang terakhir, ada Dewa Siwa. Dewa Siwa adalah dewa perusak sekaligus pembaharu dalam Hindu yang menjaga keseimbangan alam semesta. Kendaraan dari Dewa Siwa ini adalah lembu Nandi. Langsung saja kita masuk ke dalam kerajaan Hindu di Nusantara. Yang pertama, ada kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini memiliki raja pertama yang bernama Kudungga. Raja terkenalnya adalah Mulawarman. Prasasti dari kerajaan Kutai ini yaitu Prasasti Upa. Singkatnya, Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia, letaknya di Kalimantan Timur. Kerajaan ini berkembang pesat pada masa Raja Mulawarman dan dikenal makmur. Yang kedua, ada Kerajaan Tarumanegara. Raja pertamanya adalah Jayasinghawarman. Dia adalah raja pertama di Kerajaan Tarumanegara. Ia berasal dari India dan mendirikan kerajaan di Jawa Barat. Raja terkenalnya adalah Purnawarman. Kerajaan ini terletak di Jawa Barat, sekitar Sungai Citarum. Prasasti dari kerajaan ini yaitu Ciarutun, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Jambu, dan Prasasti Pasir Awi. Singkatnya, Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu yang berkembang pada abad ke-5 dan dikenal dengan pembangunan saluran air oleh Raja Purnawarman. Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh Kerajaan Tarumanegara adalah berdagang, beternak, dan budidaya ikan air tawar. Selanjutnya ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bahari maritim yang bercorak Buddha yang pernah berdiri di Pulau Sumatera yang letaknya di tepian Sungai Musi di Palembang. Puncak keemasannya adalah Raja Balaputra Dewa. Emang kalian apa kisah kok
kamu masih nanya, mendengarmu membuat banyak tanya-tanya. Peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya ini adalah Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Telaga Batu, Candi Mauratakus, dan Arca. Selanjutnya ada dari Kerajaan Singasari yang bercorak Hindu di Jawa Timur yang didirikan pada tahun 1222. Kerajaan Singasari ini meliputi bekas wilayah Kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur dan Kerajaan Kediri. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan terletak di daerah Singasari, Malang, di Jawa Timur. Ken Arok menjadi raja pertama dengan gelar Sri Rajasa Sang Amurwabhumi. Ken Arok juga yang membawa kerajaan Singasari menjadi besar. Di bawah pemerintahan Raja Kertanagara, Singasari mencapai puncak kejayaannya. Raja Kertanegara mempunyai cita-cita untuk memperluas kekuasaan hingga keluar Pulau Jawa. Peninggalan dari Kerajaan Singasari ini adalah Arca Parawita yang merupakan arca pemujaan terhadap Ken Dedes. Selain itu, terdapat sejumlah candi peninggalan Kerajaan Singasari. Antara lain, Candi Jago yang merupakan makam Raja Ranggawuni, Candi Kidal, dan Candi Singasari. Selanjutnya, ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang bercorak Hindu yang pusatnya diperkirakan berada di Trowulan sekarang, sekitar 10 km sebelah barat daya kota Mojokerto, Jawa Timur. Raja kerajaan dari Kerajaan Majapahit ini adalah Raden Wijaya Kertajasa Jayawardana. Raja ini pendiri sekaligus raja pertama dan raja paling terkenal di Kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk atau Raja Sananegara adalah raja terbesar yang membawa Majapahit ke puncak kejayaannya pada tahun 1350 sampai 1389. Prasasti dari Kerajaan Majapahit ini adalah Prasasti Kudadu, Prasasti Sukamerta, dan Prasasti Waringin Pitu. Selain itu, Kerajaan Majapahit juga memiliki Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada pada saat pelantikan pada tahun 1336 di hadapan Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Serta Kerajaan Majapahit juga menciptakan Kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Setelah mengetahui tentang kerajaan Hindu dan Buddha, di sini saya juga menjelaskan tentang kerajaan Islam. Sebelumnya, teori masuknya Islam di sini ada 3, yaitu teori Makkah, teori Gujarat, India, dan teori Cina. Teori Gujarat. Teori ini berpendapat bahwa Islam dibawa oleh pedagang dari Gujarat pada abad ke-13 sebelum Masehi. Buktinya adalah kesamaan corak batu nisan Sultan Malik Al-Saleh dan nisan di Gujarat. Teori Makkah menyebutkan Islam masuk langsung dari Arab pada abad ke-7 yang didukung oleh Buya Hamka dan didasarkan pada adanya perkampungan Arab di pesisir Sumatera. Dan yang terakhir adalah teori Cina, menyebutkan peran masyarakat Muslim Cina dalam penyebaran agama, terutama di pesisir Jawa. Dibuktikan dengan piring porselin dinasti Ming pada dinding Masjid Agung Demak. Langsung saja kita ke topik utama, yaitu kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini terletak di Sumatera, tepatnya di kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Raja yang paling berpengaruh dalam sejarah Samudra Pasai adalah Sultan Malik As-Saleh, Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, dan Sultan Ahmad Malik Az-Zair. Peninggalan dari Kerajaan Samudra Pasai ini yaitu adalah makam Sultan Malik As-Saleh, yaitu batu nisan dengan ukiran ayat Al-Quran dan kaligrafi yang memiliki corak serupa dengan batu nisan dari Gurajat, India. Dan dirham atau koin emas, mata uang emas yang menunjukkan kemajuan ekonomi dan kemandirian kerajaan. Terima kasih telah menonton video kali ini.
dan kalian telah menyiapkan waktu luang. Kiranya video ini dapat menjadi peluang kalian untuk mempelajari tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Maaf jika banyak kata-kata yang salah dan saya hanya membahas sedikit dari kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara.